Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Kaila Putri Ramadhani, kelas 10 IPS 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia dan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, apa sih ilmu kimia itu? Ilmu kimia berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia, yang artinya perubahan materi. Secara lengkapnya, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi. Zat atau materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu kimia. Setelah kita tahu sebelumnya, kita juga perlu tahu cabang-cabang ilmu kimia. Kimia umumnya dibagi menjadi beberapa bidang utama. Terdapat pula beberapa cabang antar bidang dan cabang-cabang yang lebih khusus dalam kimia. Karena jangkauan dari ilmu kimia sendiri sangatlah luas, seperti kimia teori, kimia fisika, kimia analisa, kimia anorganik, kimia flavor, geokimia, nanokimia, biokimia, kimia inti, dan kimia organik. Lalu, apa aja sih peran kimia dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama dalam bidang kesehatan. Bahan-bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan. Obat dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi kimia, bahan-bahan yang berkhasiat secara medis terhadap suatu penyakit. Hal ini dipelajari dalam cabang ilmu kimia farmasi. Yang kedua, dalam bidang pertanian. Ilmu kimia berperan penting dalam bidang pertanian. Petani menggunakan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memberikan nutrisi yang diperlukan tanaman. Yang ketiga, dalam bidang industri. Di bidang industri, ilmu kimia seringkali sangat dibutuhkan. Mesin-mesin besar di industri membutuhkannya logam yang baik dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan. Semen, kayu, cat, pipa PVC, dan beton dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Yang biologi, proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan penjelasan kimia. Proses pencernaan makanan, pernafasan, metabolisme, dan fotosintesis merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi. Yang kelima, dalam bidang arkeologi. Penentuan usia fosil yang bisa dilakukan saat ini merupakan salah satu hasil penerapan ilmu kimia. Fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radiosotop karbon 14. Yang keenam, dalam bidang hukum. Pemeriksaan alat bukti kriminalitas oleh tim forensik menggunakan ilmu kimia di dalamnya. Struktur DNA setiap individu akan berbeda, sehingga dapat digunakan untuk identifikasi seseorang. Hal ini berguna untuk membuktikan tindakan kejahatan seseorang. Ada manfaatnya nggak sih kita mempelajari ilmu kimia? Pastinya ada dong. Yang pertama, pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. Dan yang terakhir, membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Nah, berikut jenis bahan kimia berdasarkan sifatnya. Yang pertama, mudah meledak. Kedua, pengoksidasi. Yang ketiga, memicu timbulnya sel kanker. Yang keempat, mudah menyala. Yang kelima, beracun. Yang keenam, korosif. Dan yang ketujuh, menyebabkan iritasi. Lalu, ada persiapan nggak sih sebelum kita ke laboratorium? Pastinya ada dong. Nah, yang pertama, merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Yang kedua, menggunakan peralatan kerja seperti kacamata,
jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Yang ketiga, bagi wanita yang berambut panjang, diharuskan mengikat rambutnya. Yang keempat, dilarang makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium. Yang kelima, menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Dan yang terakhir, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama sehabis praktikum. Terus, bagaimana jika kita terkena bahan kimia? Tenang, ada langkah-langkahnya kok. Yang pertama, bersikap tenang dan jangan panik. Kedua, meminta bantuan teman yang ada di dekatmu. Ketiga, membersihkan bagian yang mengalami kontak langsung. Dicuci dengan air bersih ya. Keempat, jangan menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. Yang kelima, menuju ke tempat yang cukup oksigen. Dan yang terakhir, jangan lupa menghubungi para medis secepatnya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.